Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina sallallahu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan walaupun secara online. Yang kedua kalinya, salat berikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung yang Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Wilis Werdiningsi selaku dosen manajemen berbasis masyarakat dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Hakikat MBS 3. Dampak MBS bagi sekolah. MBS digunakan untuk memberdayakan sekolah dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan kemandirian sekolah. Dengan MBS diharapkan kepala sekolah dan anggota lain di sekolah dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan, dan tuntunan global. MBS memberikan kebebasan kekuasaan besar terhadap sekolah dan menciptakan kepemimpinan yang baru, lebih demokratis dan terbuka, serta adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah menjadikan pengelolaan sekolah menjadi akuntabel, transparan, dan demokratis, serta menghapus monopoli pendidikan. Dengan MBS dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah merupakan upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya. Penerapan MBS yang efektif akan menghasilkan orang-orang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. Peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang program pembelajaran yang mengumpulkan potensi lokal. Selanjutnya yaitu upaya pihak sekolah dalam mengupayakan penerapan MBS. Yang pertama yaitu dengan memberdayakan komite ke sekolah atau majelis madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu berusaha mengajak keikutsertaan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan manajemen berbasis sekolah di lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu dengan cara memberdayakan tenaga kependidikan, tenaga pengajar atau guru, kepala sekolah, dan segala pihak yang berkaitan. Yang keempat yaitu berusaha untuk melakukan pengadaan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah, guru, dan segala sesuatu yang diperlukan ke depannya. Yang kelima yaitu melakukan kegiatan supervisi dan monitoring yang sistematis dan konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah agar diketahui berbagai kendala dan masalah yang akan dihadapi ke depannya. Yang kelima yaitu mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketujuh yaitu berusaha mengikutsertakan masyarakat dan orang tua siswa agar ikut serta dalam melaksanakan kegiatan manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, tentu tidak sepenuhnya mampu sesuai dengan harapan. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Ada beberapa kendala atau hambatan yang menjadikan manajemen berbasis sekolah ini belum sepenuhnya maksimal. Hambatan-hambatan tersebut antara lain kesiapan dari sumber dayanya yang masih rendah, seperti misal kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah, masih tingginya ketergantungan sekolah kepada pemerintah sehingga sekolah kurang inisiatif dan kreatif. Pihak sekolah tidak mampu menggali potensi yang mereka miliki. Yang kedua, masih kurangnya sosialisasi terkait kebijakan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah sendiri belum sepenuhnya dipahami. Tenaga kependidikan belum sepenuhnya bekerja secara profesional. Kurikulum yang dirancang sendiri juga belum terprogram secara optimal. Pelaku pendidikan juga belum terbiasa melakukan inovasi pembelajaran.
Jumlah tenaga pendidikannya pun belum memadai, sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai strategi dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Strategi dalam implementasi atau penerapan manajemen berbasis sekolah perlu untuk menetapkan pertahanan penerapannya dengan mempertimbangkan prioritas dalam waktu, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Strategi yang dapat dilakukan dalam menerapkan MBS yaitu: pertama, pembentukan Dewan Kepala Sekolah yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan stakeholder sekolah, serta badan yang berfungsi untuk membantu sekolah dalam meningkatkan kinerja untuk dapat mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, pengembangan perencanaan strategis di sekolah yang menggambarkan arah pengembangan sekolah dalam perspektif 3-4 tahun yang akan datang. Dalam pelaksanaan perencanaannya, ini dirumuskan visi dan misi sekolah. Yang ketiga, pengembangan perencanaan tahunan sekolah yang menggambarkan kegiatan operasional sekolah dan disertai dengan penganggaran pembiayaan sekolah. Yang keempat, menyusun laporan tahunan yang akan menggambarkan tentang pelaksanaan perencanaan tahunan sekolah. Laporan tahunan sekolah dibahas di dalam forum dan harus mendapatkan penerimaan dari komite. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penentu keberhasilan dalam manajemen berbasis sekolah. Faktor penentu keberhasilan dalam manajemen berbasis sekolah itu terdapat 8 poin. Yang pertama yaitu tujuan dan sasaran pendidikan nasional. Dalam pembangunan hukum tidak hanya untuk menciptakan golongan yang elit dan juga kaum intelektual saja, akan tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang secara utuh dengan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, dan juga pembelajaran bagi penerapan pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik itu merupakan subjek dan juga objek dalam proses pembelajaran atau dalam lembaga pendidikan yang mana memiliki profesi untuk mengajar, mengarahkan, membimbing, dan juga memotivasi para peserta didik dalam menunjang jalannya proses pembelajaran. Dengan hal tersebut, seorang pendidik itu dituntut untuk memiliki kemampuan yang secara profesional, baik dari skill, karakter, ataupun juga wawasan yang luas, yang nantinya digunakan untuk mentransformasikan segala kemampuan yang dimiliki oleh pendidik itu kepada para peserta didiknya. Yang keempat itu isi pendidikan. Isi pendidikan ini dimaksudnya segala bentuk pengalaman yang harus dimiliki oleh peserta didik yang mana sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dengan melalui proses pendidikan. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Dalam proses pembelajaran itu sangat diperlukan sebuah sarana dan prasarana yang efektif untuk menunjang kelancaran jalannya proses pembelajaran pada peserta didik, sehingga nantinya akan menjadikan peserta didik itu lebih nyaman dan juga kondusif dalam proses pembelajaran. Yang keenam yaitu adanya demokratisasi dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang baru. Yang ketujuh adanya dukungan dari masyarakat, baik dari dukungan segi moral ataupun juga material. Yang ke-8 adanya komitmen dan juga profesionalisme kerja tenaga kependidikan dalam usaha pengembangan sekolah. Faktor penting dalam pelaksanaan MBS itu terletak pada kepemimpinan kepala sekolah dan juga profesionalisme guru. Nah, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan MBS yaitu tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan politik, taraf pendidikan masyarakat, kebijakan pemerintah, organisasi, dan juga kepemimpinan kepala madrasah,
serta strategi pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam proses pembelajaran atau pelaksanaan MBS ini tidak terlepas dari kepemimpinan kepala sekolah yang sangat berkualitas. Artinya salah satu model kepemimpinan kepala sekolah yaitu kepemimpinan transformasional. Kepala sekolah yang mengaplikasikan sistem kepemimpinan transformasional itu akan membawa dampak perubahan organisasi kepada tujuan yang lebih baik untuk meningkatkan mutu sekolah dan juga dapat memberikan kesempatan yang luas bagi anggota organisasi untuk serta berpartisipasi dalam merencanakan dan juga menetapkan tujuan pendidikan secara bersama-sama. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga masih tahap proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.